Halo sahabat Mulas, kembali lagi di Mulas FM. Bareng aku Ica, Bareng aku JJ di segmen Bebeja, bincang-bincang JJ dan Ica. Podcast ini bisa kalian dengar juga di Spotify atau Anchor BKSMKN 11 BDG. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram BKSMK Negeri 11 Bandung di @bk_smkn11bdg. apa kabar kalian semua? Lagi pandemi kayak gini nih, ngapain aja di rumah? Bener Ca, apalagi lagi pandemi kayak gini tuh biasanya kan kita bosen ya di rumah ya, Iya, gak sih? bener banget. Iya, nah biasanya kalau udah bosen kita tuh suka mikir kemana aja, kayak bahasa gaulnya tuh overthinking, Ca. Iya bener banget ya, suka tiba-tiba kepikiran Bener sesuatu banget. gitu. Padahal nih ya, lagi pandemi kayak gini tuh kita harusnya berpikir positif. Soalnya Bener banget. karena berpikir positif itu ngaruh ke kesehatan mental dan jasmani kita juga. Iya, apalagi kita kan seringnya di rumah tuh kan bosen. Bosen gitu. Nah, cocok banget sama topik yang bakalan kita bawain hari ini, yaitu berpikiran positif. Tapi tenang Ca, kita nggak akan berdua aja di sini. Iya. Kita bakalan kedatangan tamu guru-guru cantik dari SMK Negeri 11 Bandung Amel, dan Buning. Ibu apa kabar? Silakan Bu. Jadi hari ini kita bakalan berbincang-bincang tentang satu materi, yaitu berpikiran positif nih Bu. Buat teman-teman di rumah yang mau lebih tahu soal berpikir positif, kita langsung tanyain aja Ibu. Bu, sebenarnya definisi dari berpikiran positif itu apa sih? Nah, berpikir positif itu merupakan suatu cara berpikir yang menekankan pada hal-hal positif ya Nak ya, tentunya baik terhadap diri sendiri, orang lain, orang tua, lingkungan, ataupun terutama di teman sebaya. Ya, karena kan kalian hidup tidak sendiri ya, Iya, kalian benar. adalah makhluk sosial. Nah, bagi pemikir positif, ketika kita melihat suatu masalah, biasanya mereka akan berkeyakinan bahwa masalah ini akan selesai. Gitu. Jadi tidak akan menganggap bahwa masalah itu sebagai hambatan dia untuk maju, dia untuk melangkah, tetapi menjadikan sebuah masalah itu sebagai motivasi bagaimana si anak ini untuk lebih maju, untuk lebih dewasa dalam menjalani setiap kehidupannya. Kemudian dia juga tidak mudah putus asa ya Bu Nuning ya, gitu, tetap semangat gitu. Jadi dia juga tidak minder. Kalau misalnya anak-anak yang berpikir positif, dia tetap percaya diri. Gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, dengan berpikir positif juga ada dampak positifnya, terutama dalam kehidupannya, kesehatan maupun usaha yang sedang dijalani. Kan sekarang lagi masa pandemi seperti ini, banyak sekali mau kuliah susah karena tidak ada biaya, mau berwirausaha pun susah gitu. Nah, remaja-remaja yang berpikir positif tidak menjadikan kesulitan yang dihadapi saat ini menjadi sebuah kendala, tetapi mereka terus mencari peluang di mana saya akan sukses. Begitu mungkin ya. Iya, nah buat teman semua jadi udah tahu kan kalau kita tuh harus optimis ya Iya. Bu ya. Iya, betul. Karena berpikir positif itu mencari peluang. Nah, terus apa sih? Karena ya Bu, mungkin di setiap masalah pasti ada jalan keluar dan peluangnya sendiri ya Bu ya. Betul sekali. Gitu. Nah, Bu, kalau misalkan kita kan udah tahu nih ya cara berpikir positif. Nah, kalau misalkan sobat Mulas yang ada di rumah tuh bingung, gimana sih Bu caranya biar kita bisa berpikir positif? Gimana Bu caranya? Oke ya, mungkin gini. Pertama kita harus menyadari diri kita, mensyukuri apa yang sudah ada di diri kita yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan mensyukuri apa yang ada, otomatis anak kita itu akan berpikiran positif. Jadi tidak akan ada prasangka yang jelek ya, karena dia udah bersyukur ya. Jadi dimulai dari hati dulu. Hatinya harus yang bisa menerima, bersyukuri bahwa kita sudah diberi anugerah berkah sama Allah ya. Keadaan memang sekarang
masa pandemi COVID-19 ya, emang harus dihadapi. Kita tidak bisa menghindar karena memang keadaannya seperti ini. Ya kita harus positive thinking bahwa ini pasti ada sesuatu hikmah di balik semuanya ya. Hikmahnya mungkin kalian yang tadinya sering jalan keluar karena dengan bebasnya waktu sebelum COVID ya. Kalau sekarang kan kita harus sering di rumah. Paling enggak kita lebih dekat ke orang tua, ke kakak, adik atau saudara yang lain ya. Dan manfaatkanlah kita di rumah itu dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif ya. Misalnya kalian bisa tadi kan anak-anak yang cantik ini ya, Bu. bisa olahraga, bisa belajar masak ya. Chef dadakan. Betul ya, mungkin terus yang pintar gambar bisa menggambar, menjahit, atau yang senang menyanyi mungkin sambil latihan ya. Jadi banyak kalian itu dengan di masa sekarang ini bisa mengambil sisi positifnya, yaitu dengan melakukan hal-hal yang positif tadi gitu. Lebih ke mengembangkan hobi juga ya Bu ya. Iya gitu. Mengambil kesempatan nih mumpung lagi di rumah aja gitu kan. Iya Jadi- bener banget. Jadi misalkan nih kayak aku nih Ca suka nyanyi kan. Iya bener banget. Jadi bisa gitu sambil latihan nyanyi. Betul. Atau coba-coba nge-cover nih. Iya bener banget, apalagi nih aku nih Ji, kayak pin ngegambar gitu kan. Iya, Jadi bener. udah punya banyak waktu nih di rumah tuh lihat-lihat YouTube atau Bener kayak Sobat gitu. Pulas. Jadi kalian bukan berarti masa pandemi ini kalian bisa leha-leha dan rebahan, kalian juga masih bisa produktif dalam Iya, bener banget. hobi kalian masing-masing. Apalagi kan waktunya banyak ya Ji, kita Iya. banyak banget nih di rumah, sayang kalau nggak dimanfaatin. Nah Bu, buat sahabat mulas di rumah nih yang udah ngerasa kira-kira aku ini udah berpikir positif belum sih? Jadi ciri-ciri orang yang udah pikir positif itu gimana ya? Biasanya kita harus memotivasi diri sendiri dulu ya, bahwa dengan baik itu misalnya kita memberikan label yang positif terhadap diri sendiri gitu, atau kalau misalnya ketika nanti kedepannya pandemi ini berakhir, kita juga harus mencari teman-teman yang bisa memberikan motivasi terhadap diri kita gitu. Selektif dalam bergaul gitu, jadi tidak sembarangan, yang penting banyak teman, baik itu teman mau ke arah yang negatif, positif, pokoknya yang penting banyak teman. Enggak seperti itu. Kita harus mencari teman yang kira-kira mana nih teman yang bisa memberikan motivasi gitu. Boleh banyak teman, asal si teman-teman itu yang bisa membawa kita ke arah yang positif. Nah, ciri-cirinya orang yang berpikir positif akan mengakui Neng bahwa adanya masalah, tetapi dia tidak menjadikan masalah itu sebagai hambatan. Tadi yang saya bilang di awal, tetapi masalah yang dia hadapi adalah proses menuju kedewasaan atau sebagai batu loncatan ya untuk mencapai kesuksesannya. Kemudian dia akan konsisten gitu. Jadi kalau misalnya dia ingin mencapai sebuah target ya, misalnya dia setelah lulus dari sini ingin menjadi pengusaha cake gitu. Orang-orang yang berpikir positif dia tidak akan berhenti gitu kan. Yang namanya buka usaha, mau pandemi mau tidak itu tetap berjalan. ada hambatan ya gitu. Nah, anak-anak yang konsisten itu mereka mau sedang ada hambatan ataupun tidak, dia tetap berjalan gitu. Apapun hambatannya dia lewati. Itu yang maksudnya konsisten itu seperti itu. Tetap berjuang ya Bang. Betul, tidak mudah putus asa ya. Terus yang ketiga, orang yang berpikir positif akan percaya kepada kemampuannya, keterampilan dan bakatnya. Tadi yang Ica bilang suka nyanyi ya? Iya, Jeje suka nyanyi. Maksudnya ketika kita berpikir positif, kita tidak akan melabel suara saya jelek nih, jelek banget, hanya konsumsi kamar mandi misalnya gitu. Tapi orang yang berpikir positif akan mengasah kemampuannya untuk meskipun suaranya pas-pasan mungkin akan les vokal gitu, atau misalnya mendatangkan guru nyanyi gitu ya.
berlatih secara betul, konsisten. berlatih secara konsisten gitu, dan banyak cara gitu ya. Iya. Itu mungkin kalau untuk ciri-ciri yang berpikir positif. Berarti Iya. sobat mulas yang di rumah yang suka insecurean, cobalah berpikir positif ya gak sih? Iya bener banget. Jangan cuma mikir kalau kita tuh nggak punya bakat, kita nggak bisa apa-apa. Jangan-jangan kalian tuh nggak pernah cobain ngapa-ngapain ya nggak Iya, sih? jangan-jangan Makanya satu jangan- netting Iya. ke diri kalian sendiri, bener gak sih? Iya. Nah, Padahal tuh sebenarnya punya bakat gitu kan. iya bener banget. Terus Bu, tadi kan Ibu sempat ngomong bahwa kita tuh harus pilah dan pilih teman. Betul. Berarti Bu, kalau misalkan diri kita udah berpikir positif nih ya selama masa pandemi, terus kita sekolah, terus teman kita tuh membawa pengaruh buruk, itu bakalan berpengaruh lagi nggak ke mental kita gitu? Sebetulnya semua kembali kepada kontrol diri ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ada kontrol dirinya kuat, kita juga berperilaku asertif. Ketika kita dihadapkan oleh teman-teman yang membawa pengaruh negatif, kita tidak akan langsung menolak. Misalnya kayak gini, mabal yuk. Iya. Nah, tapi ini nggak enak nih, sahabat deket banget katanya gitu. Kita kalau anak-anak yang asertif, kita akan bilang, mending sekolah dulu deh, kalau mau nongkrong nanti pulang sekolah. Oh Ya, iya. itu anak-anak yang asertif dan punya kontrol dirinya bagus. Nah, kalau misalnya tapi Bu, udah nggak enak Bu, nanti sahabat, yang namanya sahabat itu akan mau menerima kita. Kalau dia mau mabal ya silakan mabal sendiri, tapi jangan bawa-bawa kita. Oh iya. Gitu. bener Nah, banget, gitu Bu. paling. Soalnya kan kadang kita tuh kayak nggak enak nih sama sahabat sendiri kan ya Bu Iya, ya. betul. Misalkan diajak yang nggak benar tapi mau nolak nggak enak, takut gak ada temen gitu kan ya Bu. Dan kalau misalkan nerima aja kan kitanya juga nggak enak ya buat diri kita sendiri gitu. Iya. Kalau misalnya kita kehilangan sahabat satu yang menjerumuskan, masih banyak teman-teman yang bisa membawa kita ke arah yang Benar lebih banget, baik. Bu. Itu aja, berpikir Positif. Ya karena di dunia ini nggak cuma dia doang kan ya Iya, orang. benar Iya, banget. betul. Masih banyak orang-orang baik. Nah Bu, kalau dalam berpikiran positif ini ada keuntungannya nggak Bu? ada Neng. Keuntungan dari berpikir positif itu ada 10 ya Bu Bening ya. Boleh ya. Salah satu adalah bisa mengatasi stres. Oh Gitu gitu. ya. Betul. Karena kita berpikir positif, otomatis kan tidak menganggap sesuatu itu masalah besar. Ya, positif bahwa kita pasti bisa mengatasi masalah tersebut. Otomatis bisa mengatasi stres yang ada, ya. Mungkin next time kita bisa bahas tentang mengelola stres Iya. ya. Kemudian menjadi lebih sehat karena kita selalu berpikir positif. Jadi kita menjadi orang yang selalu sehat, ya. Kalau yang negatif kan namanya juga pasti, wah si ini mah gini, ini mah pasti berat. Otomatis ke kita juga membuat kita menjadi beban, ya. Benar banget. Jadi kalau beban akhirnya kan bisa mempengaruhi kesehatan kita, ya. Kalau kita yang selalu berpikir positif, itu akan membawa dampak ke teman-temannya juga menjadi positif, Iya. ya kan? Bener Bu. Iya. Gitu. Terus yang ketiga adalah bisa memupuk kepercayaan diri, ya, karena kita positive thinking, akhirnya kepercayaan diri kita meningkat. Jadi insecure-nya tuh akan Hilang. Oh iya, benar Bu. banget. Jadi Iya. buat yang insecure ini insecure. banyak-banyakin berpikir positif iya, aja ya. betul, gitu. Karena banyak keuntungannya dengan berpikir positif itu kita tuh jadi menjadi orang yang optimis, Iya. relax, gitu ya. Jadi nggak terbebani gitu. Tapi ya itu dibarengi juga dengan hati yang bersih. Iya. Ya, Tuh. Bu, jadi lebih ke self love juga ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Ya, jadi berpikir positif ini banyak banget ya, Ji. Iya, banyak Dampaknya banget. kayak jadi kita tuh harus berpikir positif karena tadi mengurangi stres juga Iya, kan. bener banget, Ca. Juga kan mungkin sekarang tuh banyak kayak, aduh aku kayaknya gendutan atau aduh aku kayak nggak percaya diri karena merekanya belum berpikir positif. Iya, bener banget. Jadi aja gitu deh. Gitu. Ada lagi Bu? Nah, jadi sebetulnya berpikir positif itu kan tidak susah ya. Iya. Ketika kita sudah terbiasa untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian, otomatis kita pun akan berpikir positif. Tapi kalau misalnya kita mengeluh dan mengeluh, itu yang akan menjadikan diri kita malas untuk bangkit ya, Bu Bening ya gitu. Jadi kalau kita memiliki semangat untuk berpikir positif,
kita mengantisipasi untuk hidup bahagia, damai, tawa, dan kita juga lebih tentram dalam menjalani hidup. Ya, jadi pesan saya sama anak-anak yang di rumah, tetap berpikir positif, tetap semangat. Apa yang sedang kalian hadapi hari ini, kita harus selalu menganggap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, kita akan segera kembali berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Ya, amin. Dan nanti setelah lulus dari SMK, jangan menyerah ketika misalnya, aduh kok saya nggak diterima di perguruan tinggi ini, aduh kok saya apply pekerjaan di sini kok belum dijawab gitu. Tetap berpikir positif bahwa peluang itu pasti ada. Ya, karena anak-anak yang sukses bukan anak-anak yang pintar secara akademik, tapi anak-anak yang pandai melihat peluang dan anak-anak yang baik secara attitude-nya. Iya. Bener banget. Ada lagi, Bu? Tambahan mungkin, jadilah anak yang selalu positive thinking, karena sangat bermanfaat ya. Dengan positive thinking kalian akan banyak teman ya, karena otomatis kalau kita selalu positive thinking, teman-teman akan mendekat. Tapi kalau kita suka negative thinking, teman itu akan menjauh ya. Jadi malas juga ya Bu ya kalau teman-teman kita. Karena akan membawa dampaknya. Kalau kita selalu positive thinking, otomatis auranya itu akan nyampe ke teman sekitar. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita punya negative thinking, akan membawa juga gitu ya. Dan hidup itu akan relax kalau kita positive thinking. Benar banget. Dan jangan lupa ya Sobat Mulas, kita juga harus positive thinking kepada Allah. Benar nggak sih? Oh iya, benar banget. Itu yang nomor Satu. Soalnya kadang Bu, kita misalkan berdoa nih ya Bu ya, pengen minta sesuatu, tapi kita masih aja kayak Allah ngabulin gak ya? Gitu kan. Harusnya nggak boleh ya. Karena Allah adalah apa yang kita doakan. Iya, benar banget. Kita juga harus yakin kalau doanya bakal dikabul. Tambahan ya, kadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Jadi kita tetap berdoa, tetap positive thinking ke Allah harus gitu ya. Nih Bu, buat pesan-pesan buat Sobat Mulas yang ada di rumah yang masih suka insecure, yang masih suka nettingan gitu ke orang lain ataupun dirinya sendiri, apa nih Bu? Dari Bu Amel dulu. Dari saya, jangan pernah memandang bahwa orang lain itu di bawah kita ya. Kayak misalnya gini, itu anak pemulung gitu, pasti dia nggak bisa sekolah, padahal ternyata secara akademik dia jauh di atas kita. Jadi jangan pernah memandang orang lain itu segala sesuatunya berada di bawah kita. Tetapi ya tadi kita kembali lagi bahwa positive thinking itu perlu gitu ya, tapi kita tetap harus waspada gitu. Jadi jangan sampai karena terlalu positive thinking kita bergaul dengan orang-orang yang sembarangan juga ya. Tetap semangat. Jadi karena dengan semangat itu, dengan kita berpikir positif itu, kita menjadi lebih santai ya Bu Mending ya dalam menjalani setiap hari kita gitu. Terus jangan sampai ketika kita hari ini ketemu dengan guru A, wah kayaknya guru ini bakal ngasih tugas banyak. Nah itu kan udah berpikir negatif ya. Sering terjadi. Dan ketika membuka mata itu, pelajaran ini nih sekarang pasti tugasnya banyak. Nah jangan berpikir ke arah situ. Yang pertama bangun ketika membuka mata, yang terpenting adalah bersyukur dulu. Ya, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Tetap semangat. Masalah tugas itu di nomor sekian kan. Itu pesan saya ya. Jadi banyaklah tersenyum, tetap semangat, jaga kesehatan. Itu dari saya. Iya, makasih. Makasih dari Ibu Bening. Ada Dari tambahan? Ibu, buat anak-anak yang masih insecure, harus percaya diri bahwa kita dikasih kelebihan sama Allah ya. Tinggal kita mengenali di mana kelebihan kita, selalu gali ya. Jadi hilangkan itu insecure ya. Jadi berpikirlah positif bahwa kita pasti punya kelebihan, punya kehebatan, talenta ya. Betul. Itu pesan dari Ibu. Iya. Makasih Ibu. Makasih banyak. Semoga Sobat Mulas FM yang ada di rumah
bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, Ca. Iya, jadi lebih tahu lagi nih bakatnya apa, karena tadi udah membiasakan berpikir positif. Karena percuma kalau misalkan kita udah nonton Mulas nih ya dari tadi, Iya. tapi kita tidak mengamalkan, ya nggak akan ada hasilnya. Iya, bener banget deh. Terus buat remaja yang suka insecure nih, tadi kata Bu Amal sama Bu Wening, pasti setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Bener ya Bu Iya, ya? bener banget. Jangan sampai kita ngelihat satu nih ya orang, emang dia tuh lebih gitu dari kita, tapi kita tetap jadi kayak ngerendahin diri sendiri gitu ya. Iya, padahal setiap orang tuh beda-beda ya. Iya. Kamu bisanya nyanyi misalnya, Iya. orang lain juga punya bakat yang Bakat yang berbeda-beda. lain, iya, nggak harus semua tuh punya porsi yang sama. Iya. Nah, udah nih ya, sekian aja bincang-bincang dari kita sama Ibu. Makasih Bu, dan Ya, nyempetin Wading juga waktunya. makasih ya. Sampai Semoga bermanfaat juga ya dan didengerin gitu. Dan tentunya menjadi motivasi. Iya, bener buat banget. anak-anak. harus. Jangan mudah putus asa. Pokoknya tetap semangat. Ya, Bener banget. Semangat kuncinya, dan berpikir positif dimanapun kalian berada, dan di Iya. situasi apapun ya, Ca ya. iya bener banget. Harus selalu. Jadi udah cukup Udah cukup sampai di sini aja. Berpikir positif. Next time kita bakalan ada lagi topik-topik yang gak kalah menarik ya, Ca. Iya bener banget. Jadi tungguin aja nih, karena minggu depan kita juga bakal ngomongin soal manajemen waktu ya. nih ya. Buat kalian yang masih bingung, aduh gimana sih caranya memanajemen waktu, atau kok aku ngerasa aku tuh belum efektif ya buat menggunakan Iya waktu. bener banget. Langsung aja ya nanti di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Bebeja, bincang-bincang Jeye dan Ica. Dadah.